Saya jadi teringat dulu ketika badan ini masih tegap, gagah dan perkasa dalam menentang penjajahan di negeri ini. Saya pernah berhadapan dengan tentara Belanda dengan bermodalkan bambu runcing dan teriakan Allahu Akbar. Aku usir semua penjajah. Tapi, apakah benar kita sudah merdeka? September 1945, berkibarlah sebuah bendera Belanda di langit kota Surabaya. Rakyat Surabaya berkumpul di area Hotel Yamato sambil menyuarakan amarah mereka. Merdeka! Merdeka! Perjuangan perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ternyata tidak hanya sampai di situ. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris Sekutu di bawah pimpinan AWS Malabi bernama Afney sampai di Surabaya. Kedatangan tentara Sekutu tentu membuat warga Indonesia curiga. Dan benar saja, kecurigaan rakyat Indonesia terhadap tentara Sekutu benar. Terjadi baku tembak antara rakyat Indonesia dan tentara Sekutu yang membuat situasi semakin mencekam. Demi bangsa Indonesia, kita kudu berjuang kanggo gayu kamardikaan. Iya, ini bukan perang yang kita cari. Merdeka atau mati, kita tetap terus berjuang. Tapi lihatlah semangat rakyat Surabaya. Mereka begitu kuat dan pantang menyerah. Mereka melawan penjajah dengan tekad yang luar biasa. Itu benar, semangat mereka adalah kekuatan kita. Sampai titik darah penghabisan kita harus melawan. Retreat from the enemy! Right now! Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak setelah Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Sekutu tertembak oleh pejuang Indonesia dan mobilnya hangus karena terkena ledakan granat pada 30 Oktober 1945. What should we do now? Our general has been killed. They must pay for General Malabi's death. Those Indonesians cannot be left alone. Perhaps, should we ask General Manzark help to burn Surabaya? Might be a good idea. You're right. Let's talk to the general. Mayor Jenderal Erik Karden Robert Manzark mengeluarkan ultimatum yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afney dan administrasi Nika, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Selambat-lambatnya, tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi. Pak! Bapak! Ada apa sih, Bu? Uang yang tadi pagi masih kurang. Bukan itu, Pak. Apakah kita akan mati, Pak? Tenang saja, istriku. Walaupun kita mati, kita akan selalu bersama. Aku berjanji. Kamu mau kemana? Tunggu di sini. Aku akan bertemu dengan pemuda yang lain. Hei, para pemuda! Loh, kenapa banyak sekali kertas di sini? Lah, Ton, kenapa dibuang? Orang-orang Inggris itu ingin semua senjata diserahkan kepada mereka. Dan kita diminta untuk menghentikan penyerangan. Enak saja. Kurang ajar sekali orang-orang Inggris itu. Mereka harus segera diusir. Kita harus segera berkumpul dengan para pemuda lainnya. Tidak akan kubiarkan tentara Inggris itu menjajah negeri kita. Setelah ultimatum dikeluarkan,
rakyat Surabaya berkumpul dan bersiap untuk mempertahankan untuk perang yang akan mereka hadapi. Para tokoh-tokoh perjuangan mempersiapkan pasukan untuk melawan tentara Afnei termasuk Bung Tomo. Melalui siaran radionya, Bung Tomo membangkitkan semangat para pejuang dengan pidatonya yang sangat fenomenal. Bung Tomo membakar semangat pejuang untuk melawan pihak sekutu dengan kata, "Merdeka, merdeka, merdeka." Where are their weapons? Where? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkai dulu darah yang berapi-api ini. Then, in accordance with the ultimatum I issued, I will burn Surabaya to the ground. Fire! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menentukan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan hingga mereka itu terjepit di mana-mana. Karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan telah kuat. Sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk asuh kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan ganti kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang berhasil rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dari seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis kain putih, dirahkan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan mulai menyerah. Baru kalau kita ditembak, kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang yang terjadi antara Surabaya dan tentara Afnei telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Kita sudah merdeka dari kependudukan Belanda dan Inggris.
merdeka dari penindasan orang-orang asing selama 350 tahun. Yang harus kita ingat, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi bangsa yang mana? Kita ini belum merdeka dari kemiskinan, kesengsaraan, dan kesejahteraan. Mari bersatu, berjuang bersama, dan bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebenarnya. Semoga Indonesia benar-benar merdeka dan masa depan kita menjadi lebih cerah.